Inti dari Sumulkan adalah menggeser dari isu keunggulan menjadi isu keteladanan. Dan jika kita tidak siap di era Puka, di era angin puting beliung, di era benang kusut, maka keteladanan tadi, teladan itu akan berubah menjadi telatan, yaitu kondisi yang serba telat untuk mengantisipasi berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga apa? Kita terjebak dalam reaktif, bukan proaktif. Kita terjebak dalam taklid, jadi pengikut, kena sihir modern tanpa sadar, bukan menjadi trendsetter. Akhirnya kita sibuk jadi pemadam kebakaran dan terjebak di dalam industri masalah yang tidak selesai-selesai. Jadi kayak lingkaran setan, masalah yang tidak selesai-selesai, dan banyak yang memelihara masalah-masalah itu karena dengan masalah itu mereka memperoleh benefit, keuntungan. Sebuah kondisi yang menyebabkan orang banyak mengalami gegana, gelisah, galau, merana. Sebuah kondisi yang jauh dari kebahagiaan. Fuka menimbulkan dan ditimbulkan oleh perubahan yang luar biasa. Faktor eksternal yang mengakibatkan tersedianya kekagetan, perubahan yang tiba-tiba, dan menjadi tidak siap karena biasanya terjadi karena kurang mengapresiasi orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebatnya. Orang-orang hebatnya tidak diapresiasi, bahkan mungkin saja mereka ditekan, dan tidak menutup kemungkinan mereka diperkarakan secara hukum. Dan kalau itu terjadi, biasanya apa yang disebut dengan brain drain, yaitu perginya orang-orang hebat, eksodusnya orang-orang hebat, meninggalkan organisasi atau meninggalkan suatu bangsa, dan mereka akhirnya tidak berkontribusi. Dan saat orang-orang hebatnya pergi, maka organisasi atau bangsa itu berarti dikelola, diurus bukan oleh orang-orang yang terbaiknya. Dan bagaimana mungkin akan hasil, output, outcome, bahkan impact yang terbaik itu akan terwujud kalau memang sumber dayanya, orang-orangnya yang menjadi kunci itu justru bukan orang-orang terbaik. Lebih jauh lagi, masih mending mereka hanya pergi. Yang lebih berbahaya itu adalah ketika orang-orang hebatnya, baik dia sebagai yang punya posisi kunci maupun mereka yang jadi super keeper fokus, tokoh-tokoh hebat, para negarawan yang dia tidak punya posisi tapi mereka memiliki kehebatan, dan mereka yang mengelola sumber daya yang strategik, justru mereka terlibat di dalam penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme.
Orang-orang hebatnya, orang-orang unggulnya justru mereka menjadi pendukung dan pelaku KKN. Sumber daya strategiknya akhirnya menjadi lahan basah bancakan para orang hebat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan masyarakatnya, lingkungannya, itu mereka seakan-akan melakukan pembiaran. Kenapa? Karena pelakunya adalah orang hebat. Kita harus sadar, unggul itu belum tentu teladan. Banyak orang hebat, orang unggul, tapi belum tentu dia jadi teladan. Sedangkan teladan itu dia harus unggul. Nggak mungkin dia jadi teladan kalau tidak unggul.